Oh ada yang mau beli, oh walaupun komisinya habis ataupun profitnya habis, dia nggak peduli, yang penting gue capai target dulu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel yang membahas tentang selling dan marketing bersama Coach Antonius Arif. Nah sahabat sales, kali ini kita mau bahas topik mengenai menggarap customer baru. Nah gimana sih katanya ya kita bisa mendorong tim sales supaya bisa menggarap customer baru yang potensial. Nah gitu ya. Oke sahabat sales, sebelum kita lanjut lebih jauh, yuk kita lihat yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai, halo. Oke Coach, kita mau bahas tentang gimana sih mendorong tim sales supaya bisa menggarap customer baru yang potensial di daerahnya nih. Selama ini tim sales tuh hanya mengelola customer lama aja. Oke, nah saya akan melakukan sebuah pertanyaan yang ini biar to the point ya. Maksudnya artinya gini, supaya kadang-kadang kan orang yang nonton kita tuh kadang-kadang mereka punya permainan di pikiran mereka sendiri. Tapi saya mau coba ke Bu Ana dulu, ke Bu Ana ya. Tapi tolong Bu Ana jujur ya, jujur nih, harus jujur. Karena kalau dengan jujur mereka jadi tahu bahwa ini yang terjadi loh di lapangan. Bu Ana, misalnya Bu Ana jadi sales, ya. Walaupun saya tahu Bu Ana jadi sales gitu ya. Bu Ana jadi sales. Anggaplah bukan Bu Ana sebagai sales yang hebat. Anggaplah sales biasa. Anggaplah sales biasa. Kalau misalkan Ibu disuruh jual barang, ya disuruh jual barang susah sama barang yang gampang, Ibu jual yang mana dulu? Gampang. Nah, kenapa Bu? Ya kalau barang yang gampang itu kan nggak perlu capek-capek nawarin. Nah, masuk akal ya? Pasti ada yang mau beli. Nah, pasti ada yang mau beli. Itu berarti pernyataan satu. Iya. Berarti sales akan jual barang yang gampang. Bukan jarang yang susah. Sampai sini masuk akal? Yang kedua Bu, pertanyaan saya sederhana. Kalau Mama tanya jual yang barang yang gampang, pertanyaan saya gitu ya. Kalau misalkan ada barang yang mahal sama yang murah, Ibu Ana akan jual yang mana? Murah. Kenapa? Ya kalau yang mahal susah ditawarin, gak ada yang mau beli. Nah, menarik kan? Pertanyaannya, tadi kan pertanyaan adalah apa? Seorang sales disuruh jualan, garap customer baru, dia nggak mau. Iya. Sebenarnya Bu Ana udah bisa jawab. Kenapa dia nggak mau jual customer baru? Karena dia merasa udah nyaman ya. Betul, karena dia ngerasa sudah nyaman dengan customer yang ada. Ketika dikasih suruh garap customer baru, maka dia tidak mau. Ya nanti dipikirnya, waduh kalau garap customer baru belum tentu dapat ribet, komisi. Belum dapat komisi, belum achieve target. Belum tentu juga di closing. Nah, menarik ya. Nah, jadi saya cuma kasih gambaran nih sederhana. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita kalau sebagai manajer untuk mengelola supaya customernya mau jalan. Jawabannya cuma sederhana. Ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan nih Bu Ana. Pendekatan pertama adalah komposisi komisi yang jualan barang susah lebih kecil, yang dimana komposisi komisi yang besar ada di barang yang sulit. Masuk akal? Ya berarti komisi lebih gede harusnya kalau tawarin barang yang sulit. Betul, atau komposisi customer lama komisinya lebih kecil, komposisi customer baru komposisi gajinya lebih besar. Ya. Clear ya? Komposisi sambil contoh. Misalkan komposisi komisi adalah 10%, misalkan komposisi jualan barang susah mungkin cuma dapat 1-2%. Barang yang susah dijual atau customer baru mungkin 8%-nya fokus ke sana. Maka apa yang terjadi? Mereka akan mendrive dirinya jualan barang yang susah. Itu teori pertama. Teori kedua Bu, yaitu adalah kita pisahkan sales yang jualan barang baru sama lama dipisahkan. Makanya ada yang disebut namanya hunter dan farmer. Nah kalau hunter berarti kerjanya apa? Cari customer baru yang komposisi komisinya mungkin lebih gede. Yang dimana farmer dia cuman maintain aja, komposisi komisinya lebih kecil. Mungkin contoh, paling gampang Bu, misalkan komposisi komisinya kecil, misalnya contoh, Bu Ana misalnya jadi farmer.
jualannya selama ini selalu jualannya nyampe 1 miliar. Anggaplah komisinya 5%. Ya, maka apa yang dilakukan ketika jualannya tetap 1 miliar, mungkin komisinya cuma 2%. Tapi penjualan yang kalau over di atas 1 miliar, komposisi komisinya dikasih 5% atau bahkan 7%. Maka dia akan ngedrive dirinya untuk jualan dapat komisi yang lebih gede, lebih daripada 1 miliar yang sudah biasa dia lakukan. Ini untuk farmer apa hunter nih? Farmer. Oh, farmer ya. Kalau hunter, ya kita jelas dong, dia kan gak ada customer baru. Farmer hunter itu yang penting bukan komposisi gaji yang besar, tapi komisi lah yang besar karena dia dapat customer baru. Tapi kalau farmer lain lagi ya? Farmer lain lagi. Nah, coba kita contoh ya, Bu. Kita ngomong asuransi ya, Bu. Ibu tahu nggak kalau asuransi itu kan banyak yang tidak pakai sistem gaji ya, Bu. Lucunya, 2 tahun pertama itu komisi mereka itu sangat besar sekali, Bu, untuk mereka mendapatin customernya. Dan tahu nggak di perusahaan asuransi, Bu, rata-rata mereka tuh sebagai, misalnya saya prinsipal ya, Bu, saya tuh ngebuang uangnya lebih banyak 2 tahun pertama. Kenapa? Karena 2 tahun pertama itu untuk di-maintain. Tahun ketiga komisinya mengecil, Bu. Yang dimana komisinya tersebut arti kecil artinya apa, Bu? Perusahaan kami dapat profit. Jadi kalau ditanya, kebanyakan perusahaan asuransi baru untung di mungkin tahun ketiga, mungkin tahun keempat, yang mereka tetap loyal pakai asuransi itu. Makanya kenapa komisi yang dikasih itu gede banget di awal, Bu. Supaya nanti tahun ketiga, tahun keempat, itu dia semua punya kami dapat. Bahkan ada beberapa perusahaan asuransi itu 5 tahun bagi komisi, Bu. Jadi 2 tahun pertama itu gede banget. Gede itu pengertiannya bahkan bisa sampai hampir 100% loh, Bu. Dari uang yang didapatkan. 3 tahun berikutnya kecil. Setelah 3 tahun, habis itu udah nggak ada komisi, Bu. Dia harus cari lagi customer baru. Gitu, Bu. Jadi kan ketika komisinya gede, misalkan contoh, ibu pakai asuransi nilai 2 juta, saya kasih komisi ibu 2 juta juga. Apa nggak gede, Bu? Iya. Gede banget kan? 2 juta berbulan loh, dikali 12 sudah berapa? 24 juta. Berarti saya dapat duit 24 juta dong. Berarti bakar duit nggak perusahaan asuransinya? Iya. Bakar duit dulu di awal. Tapi karena dia ngejarnya di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Tapi ngomong-ngomong kayak startup juga ya. Bisnis startup juga gitu ya. Kayak ngebakar duit dulu di awal, abis itu baru jalan. Itu kan jawabannya, Bu. Berarti sebenarnya bisa ya cari dia. Bisa, asal permainan aturan komposisinya. Cuman kalau ditanya komposisinya, tadi saya udah kasih sharing kan ya. Ya kalau mau konsultasi, mau nggak mau, ya manggil kita ya. Untuk kita yang membuat sistem komposisinya. Tapi kurang lebih cara permainan komposisinya kayak gitu, Bu. Karena kebanyakan banyak orang yang suka gagal jualan karena kenapa sih jualannya barang gampang terus? Kenapa jual barang gampang terus? Ya itu tadi. Makanya kenapa idealnya memang dipecah antar hunter dan farmer dipisah. Nah ini di sini gimana sih kalau kurang ada informasi mengenai customer potensial dari tim salesnya? Oh, ini masih lanjutan ya, Bu ya? Dia kurang dapat, ya wajar dong. Mungkin kenapa dia tidak dapat informasi karena dia kan garap customer lama. Kalau di garap customer lama, bagaimana ada informasi customer baru, betul nggak, Bu? Ya balik lagi. Kalau penentuannya sudah tepat, maka otomatis dia akan cerita kan gitu loh, Bu. Makanya kadang-kadang seorang sales itu perlu dibuat sistem yang namanya sales CRM gitu loh, Bu Ana. Kalau misalnya satu perusahaan dia hanya punya 2 sales, itu bisa dibikin farmer hunter atau dua-duanya hunter? Balik lagi, kalau mama 2 sales, saya sarankan hunter farmernya jadi satu, tapi komposisi komisinya lebih besar ketika dia jualan yang dapat customer baru. Yang lebih sulit, dia dapat komisinya jauh lebih besar.
Oke. Berarti, itu dituangkan di ini ya, Dibikin agreement antara agreement salesnya. ya? Yes. Oke. Masuk akal dong? Iya, heeh. Nah, berarti belum tentu ini ya, dalam satu daerah itu kan pastinya kan dia harusnya bisa dapat satu customer baru ya? Belum tentu juga sih Bu, karena kalau mereka nggak ditargetkan atau misalkan kadang-kadang gini ya, perusahaan-perusahaan itu dikasih KPI aja pun itu masih bisa dilanggar Bu, karena sales itu kan ngejarnya adalah yang gampang dulu jualan. Ibu masih ingat gak nih? Saya ingat ya, ada satu perusahaan waktu itu yang pernah minta kita ngajar di salah satu perusahaan grosir. Dia itu soalnya kalau kita sebut lebih lanjut ketahuan langsung nih perusahaannya apa ya. Dia biasanya banyak jualannya kemana? Jualannya ke trader kan. Padahal kalau jualan trader, profit perusahaannya berkurang ya. Makanya apa yang terjadi? Ya sistem komisinya harus dirubah. Kalau nggak diubah apa yang terjadi? Sales di mana-mana mah di istilah saya, sales di muka bumi ini sampai di planet Mars, kalau ada cara jualan yang lebih mudah, dia akan cari jualan yang lebih mudah. Jadi nggak make sense Bu. Dia akan jualan kepada orang yang udah mau beli. Kalau trader kan gampang Bu. Trader, oh ada yang mau beli, oh walaupun komisinya habis ataupun profitnya habis, dia nggak peduli, yang penting gue capai target dulu. Itulah sales. Nature-nya of sales ya memang begitu. Oke. Jadi yang paling penting adalah si manajernya harus mengatur komposisi gaji dan komisi yang tepat untuk melakukannya. Mungkin itu aja sih Bu, kayaknya yang kita sharingkan hari ini. Oke. Jadi itu bisa mendorong tim sales ya? Ya asal komposisinya tepat ya. Asal cara ngaturnya tepat, dia dicoba aja kan, mesti dicoba-coba. Kalau nggak dicoba, ya kecuali memang konsultasi sama kami, beda cerita ya. Itu gambarannya. Oke, berarti hanya tahu komposisi, begitu diubah komposisi, baru kelihatan. Paling pertama dikomplain Bu, paling dikomplainnya apa? Kok gini sih, dulu kan nggak gitu. Iya, sudah pasti. Oke, sahabat sales, berarti kita sudah tahu ya gimana kita bisa seorang sales manager itu bisa mendorong tim salesnya gitu ya, supaya bisa menggarap customer baru yang terutama yang potensial. Tentunya dari database kali ya Coach Arief ya? Yap. Ya dari bisa. database Ya database sistem Pareto aja lah 80-20. Nah jadi seperti itu ya sahabat sales. Jadi bisa dengan sistem komisinya. Jadi kalau untuk hunter karena dia mencari customer baru, tentunya dia komisinya lebih besar dibanding farmer, customer yang sudah ada yang di-maintain gitu ya. Oke sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk dilayangkan saja supaya YouTube channel kita ini makin bertumbuh. Oke, Coach Arief, kalau misalnya ada yang mau tahu tentang pelatihan sales, kemana ya Coach? Pertama ke corporaconsulting.com, di sana bisa ngundang kami. Atau yang kedua kalau mau online di pastiprestasi.com. Di pastiprestasi.com ini adalah pelatihan platform online yang bisa dihubungin dan dia bisa belajar kapanpun dan masuk ke dalam satu grup. Nanti grup tersebut itu ada ketemu dengan kami yang tetap bisa diskusi. Ada websitenya juga Coach? Ada website, ya tadi pastiprestasi.com. Itu aja. Kalau Corpora ya dari sini websitenya ada tulisannya corporaconsulting.com. Oke. Ya. So akhir kata saya Coach Antonius Arif dan saya Namelani mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performa. Bye bye.